welcome to my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Aryani, kelas 5B dengan NIM 151421038, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Media dan Sumber Belajar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rustam I. Hussein MPD. Enjoy the video! Pada video ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai perkembangan media pembelajaran yang di dalamnya terdapat beberapa poin. Yang pertama, pengertian media pembelajaran. Yang kedua, peran media pembelajaran. Ketiga, klasifikasi media pembelajaran. Keempat, fungsi media pembelajaran. Kelima, manfaat media pembelajaran. Keenam, kriteria dalam pemilihan media pembelajaran. Dan ketujuh, perkembangan media pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Pengertian media pembelajaran. Secara etimologi, kata media berasal dari bahasa Latin medius dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang berarti perantara atau pengantar. Sedangkan dalam bahasa Arab, media diartikan wasala yang artinya perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Media pembelajaran adalah alat yang membantu proses belajar mengajar dan berfungsi untuk memperjelas makna pesan yang disampaikan, sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan atau pembelajaran dengan efektif dan efisien. Peran media pembelajaran. Adapun peranan media dalam pembelajaran menurut Yusuf Hadimyarso, yang pertama, memberikan rangsangan yang bervariasi kepada otak sehingga dapat berfungsi secara optimal. Yang kedua, mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para mahasiswa ataupun peserta didik. Yang ketiga, media dapat melampaui batas ruang kelas karena banyak hal yang tak mungkin untuk dialami secara langsung di dalam kelas oleh siswa. Yang keempat, memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dan lingkungannya. Yang kelima, memiliki keseragaman pengamatan. Yang keenam, membangkitkan keinginan dan minat baru. Yang ketujuh, membangkitkan motivasi dan merangsang untuk belajar. Yang kedelapan, memberikan pengalaman yang integral atau menyeluruh dari sesuatu yang konkret maupun abstrak. Yang kesembilan, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar mandiri pada tempat dan waktu serta kecepatan yang ditentukan sendiri. Yang kesepuluh, meningkatkan kemampuan keterbatasan baru. Yang kesebelas, meningkatkan efek sosialisasi dengan meningkatkannya kendaraan akan dunia sekitar. Yang ke-12, dapat meningkatkan kemampuan ekspresi diri dosen maupun mahasiswa. Klasifikasi media pembelajaran. Umar Hamalik, Jamarah dan Sadiman, dan kawan-kawan mengelompokkan media berdasarkan jenisnya ke dalam beberapa jenis. Yang pertama, media auditif, yaitu media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja, seperti tape recorder. Yang kedua, media visual, yaitu media yang hanya mengandalkan indera penglihatan dalam wujud visual. Yang ketiga, media audiovisual, yaitu media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik. Fungsi media pembelajaran. Menurut Wina Sanjaya,
Ada beberapa fungsi dari penggunaan media pembelajaran. Yang pertama, fungsi komunikatif. Media pembelajaran digunakan untuk memudahkan komunikasi antara penyampai pesan dan penerima pesan, sehingga tidak ada kesulitan dalam menyampaikan bahasa verbal dan salah persepsi dalam menyampaikan pesan. Yang kedua, fungsi motivasi. Media pembelajaran dapat memotivasi siswa dalam belajar. Yang ketiga, fungsi kebermaknaan. Penggunaan media pembelajaran dapat lebih bermakna, yakni pembelajaran bukan hanya meningkatkan penambahan informasi, tetapi dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk menganalisis dan mencipta. Yang keempat, fungsi penyamaan persepsi. Dapat menyamakan persepsi setiap siswa sehingga memiliki pandangan yang sama terhadap informasi yang disampaikan. Yang kelima, fungsi individualitas. Dengan latar belakang siswa yang berbeda, baik itu pengalaman, gaya belajar, kemampuan siswa akan media pembelajaran, dapat melayani setiap kebutuhan setiap individu yang memiliki minat dan gaya belajar yang berbeda. Manfaat media pembelajaran. Menurut Nasution, manfaat media pembelajaran sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran yaitu yang pertama, pengajaran lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Kedua, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami siswa serta memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran dengan baik. Yang ketiga, metode pembelajaran bervariasi, tidak semata-mata hanya komunikasi verbal. Melalui penuturan kata-kata lisan pengajar, siswa tidak bosan dan pengajar tidak kehabisan tenaga. Yang keempat, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan penjelasan dari pengajar saja, tetapi juga aktivitas lain yang dilakukan seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. Kriteria dalam pemilihan media pembelajaran. Dalam memilih media pembelajaran, ada beberapa kriteria yang digunakan. Yang pertama, ketepatannya dengan tujuan pengajaran. Media pembelajaran yang dipilih atas dasar tujuan instruksional yang telah ditetapkan. 2. Dukungan terhadap isi bahan pelajaran. Bahan pelajaran yang sifatnya fakta, prinsip, konsep, dan generalisasi sangat memerlukan bantuan media agar lebih mudah dipahami siswa. Yang ketiga, kemudahan memperoleh media. Media yang digunakan mudah diperoleh, mudah dibuat oleh guru pada waktu mengajar. Keempat, keterampilan guru dalam menggunakannya. Diharapkan guru dapat berinteraksi dengan siswa pada waktu menggunakan media tersebut. Yang kelima, tersedia waktu untuk menggunakannya. Media bermanfaat bagi siswa selama pengajaran berlangsung. Keenam, sesuai dengan taraf berpikir siswa sehingga makna yang terkandung di dalamnya dapat dipahami oleh siswa. Pengembangan media pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Ada beberapa hal yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan adanya media pembelajaran. Yang pertama, proses belajar mengajar menjadi mudah dan menarik. Dengan adanya media pembelajaran, guru dapat menyampaikan materi pembelajaran menjadi menarik dan mudah dimengerti oleh siswa. Yang kedua, efisiensi belajar siswa dapat meningkat. Siswa yang belajar dengan menggunakan media pembelajaran, mereka akan belajar menjadi lebih efisien karena sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, membantu konsentrasi belajar siswa. Yang keempat,
meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kelima, memberikan pengalaman menyeluruh dalam belajar. Dalam proses pembelajaran, siswa bukan hanya memahami hal abstrak yang disampaikan guru, tetapi siswa juga harus memahami secara nyata dari materi tersebut. Yang keenam, siswa terlibat dalam proses pembelajaran. Supaya proses pembelajaran di dalam kelas berlangsung dengan baik, bukan hanya guru yang aktif terlibat di dalam kelas, tetapi siswa juga aktif mengikuti dan terlibat dalam proses pembelajaran. Siswa bukan hanya sebagai objek, tetapi menjadi subjek dalam kegiatan pembelajaran. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.